Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syekh Syarif Hidayatullah SH MHI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nyai Durahayu dari Program Studi Hukum Tata Negara kelas A dengan NPM 2321020336. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul advokasi guna memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi. Yang pertama adalah pengertian advokasi. Advokasi hukum adalah kegiatan pembelaan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Tindakan bantuan hukum memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Secara sederhana, advokasi adalah tindakan mendukung, membela atau menyuarakan kepentingan seseorang atau kelompok guna mendapatkan dukungan. Ini melibatkan upaya terstruktur untuk mempengaruhi keputusan publik dan media agar mengadopsi solusi berbasis bukti untuk mengatasi masalah, meningkatkan kesadaran, dan memperjuangkan hak-hak. Seorang yang melakukan advokasi disebut dengan advokat, yang biasa berarti profesional atau bekerja secara independen untuk membela hak klien atau yang bisa kita sebut sebagai pengacara atau aktivis yang memperjuangkan isu publik. Adapun beberapa syarat dan tata cara untuk pemberian bantuan hukum, yang pertama adalah pemohon atau yang ingin meminta bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis atau setidaknya paling minimal berisi dengan identitas pemohon dan uraian singkat pokok permasalahan atau persoalan yang ingin diajukan. Kemudian yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan masalah atau persoalan yang ingin diajukan. Kemudian yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari kelurahan atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon. Kemudian ada pun syarat untuk menjadi pemberi bantuan hukum atau advokat atau pengacara, itu yang pertama berbadan hukum, kemudian yang kedua terakreditasi bahwa ada bukti jelas bahwa dia adalah sebagai seorang advokat, kemudian yang ketiga memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, kemudian yang keempat memiliki pengurus, dan yang terakhir adalah memiliki program kerja bantuan hukum. Proses bantuan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama litigasi, yang dimana artinya proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur peradilan atau pengadilan yang keputusan akhir itu akan diambil oleh hakim. Biasanya proses ini sering terjadi dalam dunia bisnis seperti dunia perdagangan, dunia perbankan, pertambangan, migas, energi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Proses litigasi ini meliputi kegiatan pengumpulan bukti-bukti hingga pengajuan keterangan mengenai suatu perkara sehingga hakim dapat memperoleh gambaran utuh mengenai permasalahan yang ada untuk diambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah proses non-litigasi, yang artinya proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Proses non-litigasi ini diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu yang pertama dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan wasit arbitrase tetap diperbolehkan. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 angka 10 dinyatakan alternatif penyelesaian perkara alternatif dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi yang dilakukan atau sebagai penilaian para ahli. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.